Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasya Salsabila dengan NIM 20240123 dari kelas akuntansi A. Nah, di sini ada soal yang menuliskan bahwa PT Fasaka memutuskan untuk membuka dana kas kecil guna membantu memastikan pengendalian intern atas pengeluaran kas kecil. Informasi berikut tersedia untuk bulan Maret 2006. Nah, di sini dituliskan bahwa pada tanggal 1 Maret 2006 ditetapkan dana kas kecil yaitu sejumlah 200 juta. Lalu ikhtisar pengeluaran kas kecil yang dibuat oleh pengawas kas kecil per 17 Maret yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada beban pengangkutan yang dibayarkan sebesar 70 juta. Lalu ada perlengkapan yang dibeli dan digunakan yaitu sebesar 15 juta rupiah. Yang ketiga ada beban perangko sebesar 33 juta. Lalu ada bon utang dari karyawan sebesar 17 juta. Lalu ada beban rupa-rupa sebesar 36 juta. Lalu ada dana kas kecil diisi kembali pada tanggal 17 Maret. Nah, saldo dana itu adalah sebesar 29 juta. Lalu saldo dana kas kecil dinaikkan sebesar 50 juta dari 50 juta menjadi sebesar 250 juta pada tanggal 26 Maret. Nah, dari soal tersebut ada 3 peristiwa penting, yaitu PT Fasaka membuka kas kecil untuk mengontrol pengeluaran kecil perusahaan selama Maret 2006. Nah, apa saja 3 peristiwa penting tersebut? Nah, itu pada 1 Maret 2006 dana kecil ditetapkan sebesar 200 juta. Lalu pada tanggal 17 Maret terdapat berbagai pengeluaran kas kecil dan dilakukan pengisian kembali dana kas kecil sebesar 29 juta. Lalu pada tanggal 26 Maret 2006 saldo dana kas kecil ditingkatkan sebesar 50 juta rupiah. Nah, pertanyaannya, siapkan ayat jurnal untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan kas kecil untuk bulan Maret. Nah, di sini sebelumnya saya sudah membuatkan tabel dana. Jadi, dana kas kecil dicatat dengan metode impress tetap, yaitu menetapkan jumlah tetap sebagai kas kecil. Jadi 200 juta dituliskan ke debit dan kas ke kredit. Jadi dana kas kecil pada kas. Ini berarti perusahaan mengalokasikan dana sebesar 200 juta dari kas untuk digunakan sebagai kas kecil. Nah, selanjutnya pada tanggal 17 Maret pencatatan pengeluaran kas kecil. Nah, ini berikut ini adalah kas pengeluaran kas kecil, yaitu dari beban pengangkutan, perlengkapan dan lain-lain. Nah, jadi kita tuliskan di sini di bagian debit beban angkutan ada 70 juta. Jadi kita ketik ke sini ya. Nah, beban perlengkapan 15 juta. Lalu ada beban perangko 33 juta. Lalu ada piutang karyawan sebesar 17 juta. Lalu beban rupa-rupa sebesar 36 juta. Nah, untuk mengetahui kas kecilnya, kita menjumlahkan dari beban-beban tersebut. Jadi 70 juta tambah 15 juta ditambah dengan 33 juta ditambah dengan 17 juta ditambah dengan 36 juta. Nah, hasilnya yaitu 171 juta rupiah.
Ini yaitu mencatat rincian pengeluaran yang dilakukan oleh kas kecil yang nanti jumlahnya akan diganti oleh perusahaan. Lalu selanjutnya ada pengisian kembali kas kecil. Nah, perusahaan itu mengganti dana kas kecil yang sudah digunakan sebesar 29 juta. Jadi di sini pada debit dituliskan 29 juta. Lalu di bagian kredit dituliskan 29 juta. Nah, ini menunjukkan bahwa dana kas kecil diisi kembali agar tetap sesuai dengan saldo awal, yaitu 200 juta. Nah, selanjutnya perusahaan mengganti dana kas kecil yang sudah digunakan sebesar 29 juta. Nah, pada tanggal 26 Maret ada penambahan saldo dana kas kecil yaitu sebesar 50 juta. Jadi dituliskan debit 50 juta. Nah, penambahan ini mencerminkan peningkatan limit kas kecil untuk operasional. Metode MPLUS tersebut berarti kas kecil tidak dicatat setiap kali digunakan, tapi baru dicatat pada saat pengisian ulang seperti yang ini barusan Nah, baiklah, itulah penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.